serta dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kaum muda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali firman Tuhan menyapa kita pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 yang tertulis dari 2 Samuel pasal 10 ayat 12. Dikatakan demikian, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Atau pirmatodim ita siakon madirita humokop bangsota humokop dot akahutani debatata alai sai di pasau jahuba ma lomoni rohana iman sahatna. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perbuatan yang baik yang kita lakukan terhadap sesama kita tidak selamanya akan direspon dengan baik pula. Bisa saja itu dianggap merupakan kepura-puraan atau sandiwara, padahal kita sudah melakukannya dengan ketulusan hati dan murni. Ada pula yang mencurigai di balik maksud yang baik tersebut ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya, dan itu adalah sesuatu yang buruk. Meski ada juga yang bersyukur, yang berterima kasih untuk perbuatan yang baik yang telah kita lakukan terhadap sesama kita tersebut. Di dalam nats ini Daud menunjukkan rasa empatinya, menunjukkan turut rasa berduka cita kepada Raja Hanun yang baru saja ditinggalkan oleh ayahnya, Raja Bani Amon, yang meninggal dunia. Namun justru utusan Daud atas masukan orang-orang yang di sekeliling Raja Hanun itu mencurigai dan menganggap utusan Daud itu adalah sebagai mata-mata yang mencoba untuk mengintai negeri mereka, mencoba untuk membangun strategi bagaimana cara menaklukkan, bagaimana mereka menguasai kota tersebut, sehingga utusan Daud dipermalukan dengan mencukur setengah dari janggut mereka serta memotong pakaian mereka di tengah. Padahal oleh pria Yahudi, janggut merupakan sebuah kehormatan bagi mereka, sehingga melihat perlakuan dan sikap Raja Hanun bersama dengan Bani Amon tersebut, maka Daud memerintahkan Yoab supaya memerangi Bani Amon tersebut. Di tengah-tengah situasi kondisi seperti itulah Yoab hadir memimpin pasukan itu dan menyemangati, memberikan dorongan semangat kepada pasukan meskipun Bani Amon berkoalisi terhadap bangsa-bangsa yang lain. Tetapi jikalau Allah sudah bekerja, jikalau Allah memang mau, tentu mereka akan dengan mudah menaklukkan Bani Amon tersebut dan bangsa-bangsa lainnya yang berkoalisi dengan
mereka. Oleh karena itulah Banyak mengatakan, kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhanlah kiranya melakukan yang baik di matanya. Oleh karena itu yang disampaikan oleh Yoab sebagai jalan dan bentuk memberikan support, motivasi agar nyali mereka tidak menjadi ciut. Oleh karena Bani Anom dengan perlengkapan senjatanya juga dengan koalisi yang mereka bangun, bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, tetapi akan menolong dan menyelamatkan mereka. Demikian juga lah tantangan yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Ada banyak hal, tantangan, rintangan yang kita hadapi dan alami, terlebih di masa-masa sulit seperti ini sehubungan dengan COVID-19 yang semakin meningkat dari hari ke hari, yang tentu saja bisa membuat kita menjadi ciut, bisa membuat nyali kita, iman kita menjadi ragu, keyakinan kita menjadi luntur, dan bertanya-tanya, di manakah Allah di tengah-tengah situasi, kondisi seperti ini, apalagi jikalau sampai kita terpapar di dalam kehidupan kita. Namun nats ini justru mengingatkan kepada kita supaya kita kuat dan kita yakin dan percaya kepada Tuhan, bahwa Allah itu ada dan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, termasuk ketika kita berjuang dalam menghadapi COVID-19, dalam memenangkan pertarungan ketika kita terpapar di dalamnya. Jangan pernah ragukan Tuhan di tengah-tengah hidupmu, tetapi tetaplah kuat dan memiliki semangat. Pengenalan kita akan Allah menunjukkan bagaimana iman kita, bagaimana semangat kita, bagaimana keyakinan kita kepada Dia, sehingga pengenalan kita terhadap Allah bukan hanya Allah yang hanya ritual semata, yaitu hanya dalam ritual ibadah kita mengenal Allah, dan tidak hanya Allah doktrinal yang kita pahami, kita mengerti Allah hanya secara doktrin, tetapi Allah yang operasional, Allah yang berada di tengah-tengah kita, Allah yang hidup dan bersama dengan kita, Allah yang dekat dengan kita, Allah yang hadir bersama-sama dengan kita. Dan itulah yang pernah Dia janjikan dalam Matius 28 ayat 20 ketika Dia hendak naik ke surga. Dia mengatakan, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu menunjukkan bahwa ternyata Allah kita tidak pernah melepaskan kita atau jauh dari kita, tetapi ada dan bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
alia manami na di bono gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai ro maharajonmu, sai saut malomo ni roham di bono tongon songona di bono gijang, lehon matuhami sadaron hanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami, unak kami togion tu panguncunan, balua mahami sian pangago, ai hodo na punah rajaon, dohot hagugoon, rodia sangapon saliling nililingna. Amin.